Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih terpantau unggul dalam perhitungan cepat atau quick count hingga hari ini teman-teman. Lantas apa saja program yang dijalankan Prabowo Gibran di bidang pendidikan? Apakah sesuai dengan informasi yang beredar terkait kenaikan gaji hingga 2 juta rupiah? Seperti apa infonya? Yuk kita simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait informasi yang masih hangat diperbincangkan teman-teman, yakni terkait hasil quick count yang saat ini tentu diungguli oleh pasangan Prabowo Gibran. Ya, jadi hingga saat ini ya dari berbagai lembaga survei Prabowo Gibran masih unggul di atas rata-rata teman-teman. Nah, lantas kira-kira apa saja sih yang menjadi program-program unggulan yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI? Nah, coba kita cek langsung ya teman-teman. Jadi ini langsung kita lihat dari visi misi capres dan cawapres teman-teman. Jadi langsung ya teman-teman, kita lihat pada halaman ke-23 terkait 8 program hasil terbaik cepat, dalam yang mana dikatakan di sini bahwasanya dalam 5 tahun Fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 program hasil terbaik cepat yang dikawal langsung oleh presiden dan wakil presiden. Nah, yang pertama adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Yang ketiga adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kemudian yang keempat adalah membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Yang kelima adalah melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Dan berikutnya yang keenam, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh TNI Polri dan pejabat negara. Yang ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai atau BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang terakhir adalah mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri program yang bergerak di bidang pendidikan terutama untuk kesejahteraan guru dan dosen itu ada pada poin ke-6 tentang menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh TNI Polri dan pejabat negara. Dan apakah betul nih teman-teman informasi yang beredar mengenai kenaikan gaji hingga 2 juta setiap bulannya teman-teman? Coba langsung kita lihat informasinya seperti apa ya tentang program yang ke-6 ini. Coba kita cek. Di sini dikatakan bahwasanya pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi. Iya teman-teman, jadi jelaslah teman-teman bahwasanya di dalam program Prabowo Gibran di sini tidak dijelaskan bahwasanya akan ada kenaikan 2 juta setiap bulannya. Namun informasi yang beredar bahwasanya di banyak video ya teman-teman, bahwasanya akan ada kenaikan gaji mulai di bulan Oktober ya. Kenaikan gaji itu sampai 2 juta. Jadi kita tunggu saja realisasi dari program Prabowo Gibran ini setelah atau dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Intinya adalah saat ini kita masih menunggu keputusan dari KPU apakah pasangan nomor urut 2 yang akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Dan setelah itu kita boleh dong ya menagih apa yang menjadi janji-janji dari pasangan nomor urut 2, terutama dalam mensejahterakan tenaga pendidik, dalam hal ini guru dan dosen. Oke deh teman-teman, jadi kita menantikan saja seperti apa informasi-informasi berikutnya tentang janji-janji politik dari pasangan nomor urut 2 ini. Intinya adalah bahwasanya untuk kenaikan gaji yang 2 juta yang sebagaimana kita lihat video yang beredar masih belum jelas teman-teman, karena dalam visi misi yang Hidayah perlihatkan tadi tidak dituliskan mengenai besaran jumlah kenaikan gaji yang dimaksud. Nah, seperti yang video juga beredar bahwasanya akan ada kenaikan gaji untuk honorer ya, kita nantikan saja teman-teman. Dan bisa kita lihat juga dalam visi misi di sini bahwasanya ada perbaikan infrastruktur juga untuk sarana dan prasarana sekolah teman-teman. Di sini pada poin keempat ya dikatakan bahwasanya membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi ya. Dikatakan di sini bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama dan asrama serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Dan di samping itu akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang baik teman-teman. Jadi tentu apalagi di daerah pedesaan tentu masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah ya teman-teman, terutama situasi kelas yang masih sangat tidak memenuhi standar untuk dilakukannya kegiatan pembelajaran, di mana biasa ada gedung sekolah yang tidak layak digunakan seperti dinding yang tidak bagus, atap dan sebagainya. Nah, semoga ini menjadi perhatian juga jadi pemerintah, terutama karena hal ini termuat dalam visi misi pasangan calon presiden nomor urut 2. Oke deh teman-teman, sekiranya ini informasi terkait program atau janji presiden dan wakil presiden dari pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa untuk video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.